oleh Profesor. Disilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Jelas. Jelas, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Assalamualaikum Jelas, Prof. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para hadirin, wabil khusus Ketua dan Sekretaris PDHKI Prof. Ilya Muhsin dan Pak Dr. Abdul Qadir Jailani. Yang saya hormati juga Ibu Moderator, Ibu Dr. Fatum Abu Bakar, dan juga semua hadirin, hadir out ini ya, bukan hadir in, tapi hadir out karena kita online. Saya pertama, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, saya diberi kesempatan untuk berbagi hasil riset dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan masukan ya, kritik, saran, dan komentar-komentar yang lain, karena tentu saja riset itu tidak berakhir ya, tetap akan terus berjalan, apalagi isu perkawinan antar agama ini tadi disebut oleh Pak Ketua Ilya Muhsin terus berkembang dan dinamikanya begitu kompleks. Tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen PDHKI yang sudah keluar UKOM-nya, dan mudah-mudahan sebentar lagi SK-nya ini juga keluar ya, sehingga Amin. dalam beberapa periode ke depan ini nanti isinya guru besar semua ini PDHK ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin, Bapak amin. sekalian yang saya hormati, Amin, amin. eh, ini kemarin Bu Dr. Reni yang menghubungi saya untuk menyampaikan sebagai narasumber dalam muzakarah yang pertama ini. Saya ada artikel yang saya kira itu mungkin menarik untuk kita diskusikan bersama tentang pernikahan beda agama. Tadi ada yang komentar WA saya, itu kan sudah jelas dilarang, Prof. Kenapa didiskusikan? Nah, sudah ada yang komentar begitu. Ya, kalau kajiannya dari aspek normativitas agama, ya hampir semua agama mengatakan ini adalah suatu yang tidak dikehendaki. Tapi pada faktanya, di dalam masyarakat secara empiris, ada praktek semacam itu. Sehingga kalau pendekatan kita normatif tentu tidak memuaskan. Karena toh peristiwanya tetap berjalan, meskipun secara hukum syariat atau hukum negara itu tidak dianggap suatu pernikahan yang ideal. Tapi pada faktanya tetap terjadi. Oleh karena itu perlu penjelasan-penjelasan yang lain yang barangkali akan menambah cara pandang kita. Nah, apa yang akan sampaikan di sini adalah satu tawaran perspektif atau cara pandang yang saya tawarkan. Dan tentu saja ini bersifat relatif, interpretatif, dan debatable. Saya lihat kajian tentang pernikahan beda agama ini sangat-sangat banyak sekali. Ketika saya menulis artikel ini tahun 2020, itu saya sudah mengutip riset sebelumnya tentang pernikahan beda agama sudah sangat banyak sekali. Nah, sejak terbit sampai sekarang, tulisan saya juga sudah dikutip banyak sekali. Sehingga mungkin sekarang ada jumlahnya puluhan, mungkin sampai ratusan lebih. Tapi itu bukan berarti isu ini sudah selesai. Sudah selesai dan tidak ada yang bisa dikaji lebih lanjut. Karena tadi Bu Fatum menjelaskan fenomena seperti itu di Ternate, kemudian Prof. Ilya juga begitu di Salatiga, dan saya yakin di beberapa wilayah Nusantara yang lain, di wilayah Ibu masing-masing, Bapak-Ibu sekalian, tentu ada fenomena lebih menarik lagi. Nah, ini saya akan perjelas dulu posisi saya ya. Jadi di sini saya sebagai peneliti tentang perkawinan beda agama yang saya kaji sebenarnya dari perspektif hubungan antar agama. Hubungan antar agama, meskipun nanti di dalamnya tetap ada juga perspektif normativitasnya ya dari pandangan para tokoh agama itu sendiri. Tetapi fokus saya ini adalah pada tiga isu penting ya, tentang otoritas, tentang konflik, dan negosiasi. Next slide. Oke, jadi tulisan ini
Saya ada punya dua tulisan ya. Pertama tentang Religion, Law and Identity Contending Authorities in Interfaith Marriage Lombok 2020, terbit di Islam and Christian Muslim Relation. Kemudian yang kedua Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia Integration and Conflict in Islamic Law. Jadi kalau yang pertama ini yang akan lebih banyak saya ungkap di sini ya. Kemudian yang artikel yang kedua yang terbit di Mazahib itu kajiannya lebih normatif dan mungkin saya tidak akan banyak menyinggung karena kita sudah sangat paham tentang isu ini dalam perspektif hukum Islam. Next slide. Oke, slide ketiga. Jadi saya ingin memulai dengan beberapa pernyataan ya di sini ya. Slide ketiga. Jadi kalau ditanya sebenarnya yang ketiga Mas, yang ketiga Bang. Ya, yang ketiga saya akan jelaskan aja sambil menunggu slide. Jadi saya akan menyatakan ya atau membuat pernyataan terkait dengan hasil penelitian saya. Pernikahan antar agama ini menurut saya sebenarnya mencerminkan relasi kontestasional ya antar berbagai otoritas. Otoritas hukum, otoritas agama, otoritas pemerintah pusat dan daerah, kemudian juga otoritas hukum adat, serta negosiasi personal dalam konteks keluarga dan sosial. Ya walaupun terdapat limitasi atau keterbatasan atau pembatasan yang ketat baik dari negara, hukum, dan juga agama, tetapi pernikahan beda agama ini tetap saja terjadi. Dan dalam level yang real, seringkali menimbulkan konflik. Nah, konflik inilah yang kemudian melibatkan banyak otoritas untuk menyelesaikannya. Yang kemudian saya sebut ada otoritas institusional dan otoritas personal yang itu ternyata menjadi kunci utama penyelesaian konflik, sekaligus sebagai bentuk negosiasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, untuk artikel yang kedua yang terbit di Mazahib, saya ingin menyatakan bahwa secara normatif, kesimpulan besarnya ya, bahwa syariah secara normatif hukum Islam membatasi atau melarang dalam tanda kutip pernikahan yang melibatkan pasangan muslim dengan penganut agama yang lain. Dan karena itu pelaksanaan pernikahan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan mungkin juga konflik ya. Akan tetapi integrasi dapat saja terjadi di mana salah satu pihak mengikuti keyakinan pasangan yang lain. Jadi Islamic law, integration and conflict. Namun integrasi yang paling diterima adalah jika salah satu pasangan mengikuti pasangan yang lain yang muslim. Sehingga saya mengatakan bahwa hukum keluarga Islam tetap memainkan peran yang sentral dalam menjaga identitas keagamaan atau keislaman seorang muslim. Dengan kata lain, hukum adalah identitas. Jadi meninggalkan hukum sama dengan menanggalkan identitas. Oleh karena itu ketika orang terjadi pernikahan beda agama, otomatis meninggalkan hukum agamanya, misalnya dia konversi ke agama pasangan yang lain, keluar dari Islam, maka itu bisa dianggap menimbulkan identitas. Dan di sana kemudian konflik itu muncul. Nah, latar belakang riset saya ini konteksnya NTB ya, yang mungkin barangkali berbeda dengan wilayah yang lain. Khususnya di Lombok. Di Lombok itu mayoritas Muslim, ada komunitas agama minoritas kedua, ada Hindu, kemudian ada Buddha, ada Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi meskipun mayoritas Muslim, tapi ada juga praktek-praktek pernikahan beda agama. Yang itu sangat unik menurut saya dan penyelesaiannya pun juga khas model Lombok, model NTB yang berbasis pada yang saya sebut sebagai kearifan lokal dan negosiasi personal. Baik, sebelum bicara lebih lanjut, saya ingin menjelaskan ya tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama di sini. Dalam riset saya ini pernikahan beda agama saya artikan sebagai sebuah proses pernikahan ya dari awal
kemudian sebelum pernikahan sampai pernikahan dan mungkin ada pasca pernikahan atau terjadinya perceraian, di mana proses itu melibatkan dua orang yang awalnya memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, tetapi kemudian terjadi proses konversi dan rekonversi di dalamnya. Jadi ini sebuah proses yang panjang, bukan saya artikan sebagai pernikahan beda agama itu orang yang beda agama A sama B kemudian menikah. Karena itu saya tidak menemukannya di Lombok. Kasusnya sangat kecil. Kalau Prof. Ilya tadi menyebutkan ada, itu mungkin menarik dalam konteks Salatiga. Tapi di Lombok tidak menemukan. Oleh karena itu pasti butuh strategi-strategi. Salah satunya ya nanti saya akan jelaskan pola-polanya itu. Sampai bagaimana pernikahan itu bisa diterima. Tetapi yang tidak diterima, maka disitulah kemudian munculnya konflik bersifat sosial, bahkan juga bersifat komunal. Jadi sekali lagi pernikahan beda agama ini ya proses dari awal di mana dua orang pasangan ini calon pasangan ini agamanya beda, kemudian menikah dengan agama yang kemudian sama, kemudian jika bercerai kemudian ada juga yang kembali ke agama yang asal. Jadi proses yang dinamis, tidak pasangan yang berbeda secara de facto dalam ikatan pernikahan. Karena itu datanya sangat kecil. Karena itu saya harus memperluas cakupan pengertian pernikahan beda agama. Baik, next berikutnya. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengkaji ya, yang artikel saya yang pertama di Islam and Christian Muslim Relation itu, saya mendekati persoalan pernikahan beda agama ini dari perspektif sejarah masuk di dalamnya, kemudian perspektif hukum, bagaimana hukum mengatur itu dari masa kolonial sampai masa kemerdekaan dan kekinian. Kemudian juga saya menyajikan data-data empiris dengan harapan tiga pendekatan ini mampu mendeskripsikan fenomena ini secara lebih komprehensif. Jadi nanti saya akan melacak akar sejarahnya, prakteknya di Lombok itu, kemudian menganalisis landasan normatif dalam hukum agama dan negara, kemudian juga menginvestigasi praktek lokalnya, di mana saya akan mengungkap pengalaman para pihak, kemudian lembaga dan institusi yang terlibat di dalamnya, serta otoritas mana saja yang terlibat dalam penyelesaian tersebut dalam konteks relasi antar agama. Jadi studi besar saya ini sebenarnya adalah relasi antar agama, karena ini proyek yang dibiayai oleh University of Notre Dame, ada pusat kajian di sana, salah satu tentang hubungan antar agama. Nah, ini berbeda dengan artikel yang kedua, pendekatannya hukum Islam itu lebih ke normatif, praksis, integrasi, isunya diangkat ada integrasi dan konflik, serta hukum sebagai religious identity safeguard atau penjaga identitas agama seseorang. Oke, baik. Mulai kita dari aspek yang historis dulu ya. Bisa next ke slide berikutnya. Jadi kalau kita melacak persoalan atau isu pernikahan beda agama, itu sebenarnya sudah terjadi sejak masa yang sangat lama. Bahkan saya menyebutnya juga masa pre-kolonial. Nah, pada masa kolonial, Belanda ada kebijakan untuk membagi subjek hukum itu menjadi tiga ya. Ada European, kemudian Oriental, orang ketimuran, Arab, Cina, kemudian India dan sebagainya, dan juga indigenous. Dan masing-masing ini pemerintah Belanda menerapkan hukum yang berbeda. Untuk perkawinan orang Eropa menggunakan Civil Law 1846, di mana perkawinan didefinisikan sebagai kontrak sipil ya, tidak ada nuansa religius di dalamnya, kontrak kesepakatan sipil begitu. Kemudian bagi orang Oriental Mohon maaf, Prof. Suaranya kepental ya. Iya, sepertinya, Bu. Sepertinya ya. Untuk itu Iya. sambil menunggu beliau bergabung kembali, mungkin kami informasikan bahwa
dibatasi mungkin ya peserta pada hari ini tidak bisa ditambah dan bisa menikmati di live YouTube PDHKI bagi teman-teman yang ingin bergabung dan mendengar diskusi pada kesempatan hari ini. Selain itu juga kami nanti akan men-share link absen presensi bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Namun kami akan men-share-nya di 15 menit terakhir setelah sesi kedua babak pertanyaan. Jadi teman-teman sekalian dan semua anggota PDHKI, pengurus PDHKI agar eh, menyimak dengan baik materi yang disampaikan dan mungkin akan dilanjutkan oleh Prof. Nasir. Mbak yang hadir pada kesempatan hari ini sudah maksimal mungkin. Untuk itu bisa di live YouTube dan nanti akan ada di bidang komunikasi dan bidang IT, bahkan media akan memberikan materi dan juga akan membagi materi-materi pada kesempatan hari ini. Bahkan beritanya juga akan naik pada media PDHKI. Mohon maaf, Prof. Nasir, apakah sudah bergabung kembali? Sepertinya Mohon maaf, Ibu. masih belum Prof. bergabung ya ke Pental. Mohon maaf, Ibu. Ini dari Prof. Nasir, katanya mau masuk lagi karena sudah lebih dari 100 dan tidak bisa. Oh iya. Oke, Bu Reni, saya tak live nanti Prof. Nasir biar masuk ya. Oh, ini. Nanti mohon dihubungi Mbak Reni, saya masuk biar Prof. Oke. Nasir langsung ya. Siap. siap untuk masuk nih, saya Halo, keluar. Oke. kalau suara saya terdengar jelas ya? Iya. Ini Jelas, ini udah jelas. 99 barangkali Prof. Nasir bisa masuk atau 100 lagi. Oke, Assalamualaikum. yang lainnya Halo, Assalamualaikum. oke. Suara saya masuk enggak? Sudah, Prof. Sudah. Sudah masuk, Ya, Prof. Prof. Sudah. Clearly, Prof. Clearly. Ya, jadi kayaknya tadi ada 100 lebih sehingga ada yang Iya, Prof. ya. Di samping sinyal saya juga mungkin kurang bagus. Baik, saya lanjutkan ya, Jang. Jadi era kolonial itu ada 3 subjek hukum dan masing-masing berlaku hukum perkawinan yang berbeda. Menariknya dalam era kolonial itu juga ada RGH ya, Stadsblad 158 yang membolehkan perkawinan campuran antar orang yang tunduk pada hukum yang berbeda tadi itu. Dan poin penting dari RGH lain adalah perbedaan agama bukan penghalang perkawinan. Sehingga perkawinan antar agama, orang yang berbeda agama itu boleh dan menggunakan hukum suami. Meskipun tidak ada kewajiban konversi ya bagi salah satu pihak, tapi pernikahannya itu menggunakan hukum agama suami. Nah, RGH ini tetap efektif sampai tahun 1974 ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 lahir, sehingga perkawinan campuran beda agama itu bukan hal yang aneh, itu hal yang biasa saja karena memang hukumnya masih membolehkan itu. Bahkan beberapa riset menunjukkan setelah tahun 1974 sampai 1986 itu masih banyak pengadilan negeri yang mengesahkan dan menetapkan kawin campuran dengan alasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama. Sehingga ada edaran dari Gubernur DKI yang memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Tapi kemudian menimbulkan kontroversi dan dihentikan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 1989. Gitu ya. Ya, karena seiring dengan menggunakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu peran agama menjadi sentral sebagai aspek untuk validasi pernikahan itu. Oke. Kemudian bagaimana aturan hukum tentang pernikahan beda agama era Orde Baru sampai sekarang? Nah, ini. Jadi pasca pelarangan oleh Kementerian Dalam Negeri, ternyata pasangan yang beda agama menikah itu tetap banyak. Ada kasus yang menarik, Andi Foni tahun berapa itu yang menolak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan mengajukan
permohonan pernikahan dan ternyata disahkan. Dan itu kemudian diikuti oleh beberapa pasangan yang lain. Saya misalnya menemukan putusan PN Surakarta tahun 2010 dan PN Probolinggo 2014 yang menetapkan sahnya bukan perkawinan, yang mengesahkan ikatan hubungan orang yang berbeda agama. Nah, ternyata itu menimbulkan persoalan secara nasional dan dianggap akan mengkaburkan nilai-nilai agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sehingga tahun 2023 muncul surat edaran Mahkamah Agung yang melarang pengadilan negeri, karena rata-rata pengadilan negeri untuk menerima permohonan penetapan hubungan suami istri pasangan yang berbeda agama. Sehingga pasca 2023 kita tidak tahu lagi. Paling tidak saya belum melakukan riset bagaimana nasib perkawinan beda agama itu. Tadi Prof. Ilya menyebutkan melalui lembaga percik, mungkin itu satu fenomena menarik juga ya, karena sudah dilarang tapi tetap saja ada jalan menuju ke sana. Nah, bagaimana dengan praktek itu ya dan sejarahnya di Lombok? Di Lombok itu kan dulu penguasa Karangasem Bali pernah mengkolonialisasi Lombok tahun 1700-an pertengahan ya, sampai Belanda datang. Nah, pada saat mereka datang ke sana dan interaksi antara orang Bali, Hindu Bali dengan Muslim Sasak itu sangat intensif, sehingga tidak sedikit terjadinya perkawinan beda agama ini. Termasuk salah satu raja Bali, Raja Karangasem Lombok bernama A.A. Gedingurah menikah dengan seorang putri Sasak, Siti Aminah ya, Dende Siti Aminah, dan itu yang perempuan tidak mengikuti atau masuk agama Hindu. Jadi masing-masing tetap pada agamanya sendiri-sendiri. Dan di kalangan masyarakat itu juga hal yang biasa. Artinya tidak menjadi persoalan yang serius seperti sekarang di sana. Yang lebih problematik sebenarnya adalah perkawinan beda kelas sosial. Itu jelas-jelas sering menimbulkan ketegangan. Tetapi kalau beda keyakinan tadi tidak sebegitu kompleks dibanding perkawinan beda kelas. Sampai tahun 1970-an, 1980-an ketika peran agama menjadi dominan dalam konteks hukum. Jadi kalau kita membaca referensi-referensi yang ditulis oleh para sarjana seperti Hefner, seperti Anthony Reid, kawin-mawin beda agama di wilayah Nusantara itu hal yang biasa. Dan biasanya memang istri yang mengikuti agama suaminya. Jadi semacam konvensinya seperti itu. Tapi ketika agama menjadi faktor determinan dalam hukum di Indonesia, kemudian ada formalisasi agama pada masa Orde Baru dan melemahnya adat, maka perkawinan-perkawinan seperti itu kemudian menjadi problematis, apalagi munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sehingga ketika saya tanya para tokoh agama di sana itu dari kalangan Muslim, Protestan, Hindu, Katolik, ya semuanya mengatakan perkawinan beda agama itu bukan perkawinan yang ideal. Kalaupun itu terjadi, maka salah satu caranya adalah salah satu pihak harus masuk ke dalam agama pasangannya. Sehingga ketika menikah itu agamanya sama. Seperti yang disampaikan tadi juga seperti itu. Hanya saja di Lombok itu ada perkawinan tradisional, kawin lari. Nah, kawin lari itu perkawinan di mana seseorang membawa lari, seorang calon pengantin laki-laki membawa lari calon pengantin perempuan, dan itu otomatis biasanya kalau syarat-syarat terpenuhi akan terjadi pernikahan. Nah, masalahnya adalah ketika yang melarikan dan yang dilarikan itu beda agama, maka itu kemudian menimbulkan konflik. Kadang setelah dibawa lari karena yang membawa agamanya beda, keluarga besar dari pihak perempuan tidak menerima. Sehingga terjadi ya, ketegangan sosial, bahkan juga konflik ya. Oleh karena itu persoalan ini menjadi isu yang serius di wilayah sana, dan kemudian pada tahun 1984 para tokoh adat dan agama itu berkumpul menyelesaikan persoalan ini. Pada umumnya memang ketika terjadi kawin lari itu pihak perempuan akan mengikuti agama suaminya.
Tetapi sebagaimana adat menyarankan seperti itu. Tapi belakangan sekali lagi ketika mulai menguatnya identitas keagamaan dan agama hadir dalam wilayah-wilayah publik melalui lembaga hukum, kemudian perkawinan seperti itu dianggap bermasalah. Orang yang membawa lari tidak otomatis bisa menikah apabila terjadi perbedaan agama dan perbedaan etnis. Inilah yang menurut saya poin penting untuk kita melihat bagaimana persoalan ini diselesaikan secara sosial, secara konvensional di kalangan masyarakat di NTB. Jadi mereka menghasilkan sebuah kesepakatan tahun 1984 yang intinya adalah apabila terjadi perkawinan antar etnis dan antar agama, kawin lari, maka tidak secara otomatis perkawinan itu terjadi. Kecuali jika perkawinannya sama agama, kemudian syarat rukun terpenuhi, maka otomatis biasanya terjadi. Tapi ketika itu beda, maka diadakan semacam konseling, terutama dari pihak perempuan. Apabila keluarga perempuan tidak setuju, maka ketika itu akan diadakan hearing. Jadi dipanggil keluarga besar laki-laki, keluarga besar perempuan, dipertemukan di balai desa atau kecamatan, kemudian mendengar penjelasan dari pihak perempuan. Apakah Anda setuju dengan kawin lari ini? Kalau setuju, ya berarti ya semua pihak tidak boleh menghalangi. Dan persetujuan itu biasanya mengindikasikan juga dia akan konversi ke agama suami. Nah, jadi penyelesaiannya bukan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, tapi semacam lembaga adat yang mencoba menengahi itu. Jadi ini salah satu mekanisme di mana para otoritas, baik agama, negara, adat, dan lain sebagainya, bersepakat menyelesaikan persoalan itu secara sosial. Secara umum, ya itu efektif. Jadi tidak bisa lagi ditahan-tahan. Misalnya, seorang laki-laki muslim membawa lari seorang perempuan Hindu Bali, kemudian menikah secara Islam dan masuk Islam, kalau perempuannya setuju. Begitu pula sebaliknya. Nah, inilah kemudian yang saya anggap sebagai kebijakan lokal ya, di dalam rangka memediasi ketegangan antara hukum agama, hukum negara, dan ekspektasi sosial yang biasanya tidak menghendaki terjadinya perkawinan semacam ini. Sementara dalam perkawinan yang non kawin lari, yang biasa saja, itu mekanisme yang banyak ditempuh ya, salah satu pihak kemudian untuk sementara masuk ke agama pasangannya, kemudian menikah menurut agama yang satu, meskipun nanti setelah itu mereka berbeda agama. Jadi ya ini sebagai sebuah strategi saja agar dan secara negara dan mungkin secara agama juga sah, meskipun mereka hidup dalam agama yang berbeda. Tapi itu tidak banyak. Ada juga yang ketika seperti itu, terutama yang perempuan ya, perempuan muslim ketika menikah, pasangannya non-muslim, dia keluar Islam, kemudian ada masalah selama pernikahan itu, dan bercerai, maka yang perempuan muslim biasanya kembali kepada agama yang lama. Karena secara sosial dia butuh support yang kuat dari keluarga, butuh support yang kuat dari masyarakat sekitar. Kalau dia masih mengikuti agama barunya, kemungkinan support itu akan sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu, pola-pola perkawinannya bisa dilihat di halaman 10 itu, Mas. Silakan. Jadi saya menemukan ada banyak kasus ya, ada 5 pola di situ ya. Laki-laki perempuan muslim menikah dengan laki-laki Hindu, kasusnya 20. Kemudian perempuan muslimnya masuk Hindu. Kemudian kasus yang kedua, perempuan non-muslim menikah dengan laki-laki muslim, 27 kasus, perempuannya masuk Islam. Ada juga yang ketiga, perempuan muslim kembali ke Islam setelah bercerai. Jadi dia sempat menikah dan keluar Islam, tapi kemudian bercerai dengan suaminya itu, dan kemudian dia balik ke agama Islam. Kemudian yang keempat, ada juga laki-laki muslim, laki-laki non-muslim menikah dengan perempuan muslim, 20 kasus, tapi yang non-muslimnya ini justru mengikuti agama istrinya yang muslim. Sementara orang Islam, laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, kemudian keluar Islam, itu kasusnya hanya 2.
Jadi kasus ini tidak representatif, saya hanya menyebar angket secara acak, tetapi mendapatkan pola-pola yang seperti itu. Baik, kemudian dilanjutkan pada slide berikutnya, mungkin kita lempati saja. Jadi, slide 12 ya, Mas. Jadi dari beberapa kasus tadi memang tidak semua pernikahan beda agama itu berakhir dengan konflik ya. Jadi konversi menjadi media yang paling viabel, memungkinkan untuk mengesahkan perkawinan yang asalnya pasangannya dua beda agama. Dan sekaligus konversi itu menjadi media untuk menjadikan perkawinan itu menjadi smooth secara legal, secara religius, dan secara sosial. Namun kadang-kadang ya, tidak selalu muncul juga konflik seperti yang saya sebutkan tadi apabila pernikahan beda agama itu melibatkan perkawinan tradisional beda agama dan beda etnis. Karena biasanya pihak perempuan, kalau yang perempuannya Muslim itu keluarga besarnya pasti tidak akan menerima dengan begitu mudah. Dan ini negosiasinya sangat lama dan biasanya penyelesaiannya dengan cara tadi itu melalui hearing 3 kali. Kalau kemudian perempuan itu menerima, maka ya itu keputusan akhir yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kawin lari antar etnis dan lintas agama yang melibatkan konversi, terutama pasangan perempuan Muslim menikah dan keluar dari Islam adalah satu persoalan konflik yang seringkali muncul. Kalau yang lain biasanya bisa diselesaikan baik secara diam-diam tadi atau memang konversi secara betulan sehingga persoalan hukum, sosial dan keagamaan bisa diselesaikan di situ. Oke, next. Mungkin kita banyak diskusi aja nanti. Jadi poin-poin kesimpulan saya begini kira-kira ya. Jadi pernikahan beda agama merupakan salah satu faktor penting baik dalam integrasi sosial maupun dalam konflik yang pada akhirnya membentuk dinamika atau hubungan antar agama, hubungan antar komunal, komunitas, dan juga etnis. Di satu sisi, pernikahan seperti itu dapat mempersatukan dua insan dari latar belakang yang agama yang berbeda, dan sering juga etnis yang berbeda. Nah, terlepas dari pergumulan pribadi mengenai berbagai identitas, baik agama, gender, maupun etnis, yang mungkin dihadapi oleh pasangan, pernikahan mereka tidak serta-merta memicu ketegangan dan konflik. Ketika konversi, maka itu semuanya bisa selesai. Nah, di sisi yang lain, pernikahan antar agama dan perpindahan agama yang biasanya terjadi setelahnya merupakan masalah yang dapat memicu konflik itu sendiri. Hukum agama dan agama semakin menjadi rujukan yang paling utama untuk pengesahan perkawinan menggantikan kekuasaan adat setempat. Lembaga resmi negara, tokoh masyarakat, dan agama sangat peduli untuk memediasi permasalahan yang ada di tengah kontradiksi antar hukum dan norma serta praktek sosial terkait dengan pernikahan beda agama. Mediasi ini melalui konsensus lokal mengenai perselisihan yang timbul antar agama dan kawin lari antar etnis berfungsi sebagai mediasi sekaligus negosiasi konflik. Meskipun telah diperkenalkan reformasi Undang-Undang Pencatatan Sipil ya yang membuka peluang penetapan pasangan beda agama oleh pengadilan, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsensus lokal lah dan otonomi pribadi atau personal yang lebih efektif sebagai mediasi ketegangan dan konflik akibat perkawinan beda agama. Kemudian yang terakhir, dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yang menentukan dalam penyelesaian konflik bukanlah hukum negara atau agama saja, tetapi juga kompromi terhadap berbagai norma, peraturan, dan kebijakan lokal yang dirumuskan dan disepakati oleh negara, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan.